مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Dengan saya sendiri, Musfirah Najamuddin, asal Sulawesi Barat, dan di samping kanan saya ini ada Mas Ahmad Humaidi, asal Kediri, Jawa Timur, dan di samping kiri saya ini ada Mbak Siti Alfiah, asal Lampung. Melalui video atau channel YouTube ini, kami akan menyampaikan atau memaparkan hasil makalah yang telah kami susun bersama. Video ini sebagai pengganti dari tugas kami untuk mempresentasikan makalah kami secara langsung di depan dosen atau di hadapan teman-teman kelas kami. Ini semua disebabkan karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, sehingga kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Ya, salah satu contohnya yakni melalui video ini untuk mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Maka kami harap dengan adanya video ini sama sekali tidak mengurangi semangat kita dalam sama-sama mencari ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Kami juga berharap dengan adanya video ini dapat menggugurkan amanah yang telah diberikan kepada kami oleh dosen kami tercinta, yakni Bapak atau Ustadz Imam Ahmadi selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kitab hadis. Nah, selaku kelompok 4, kami mendapat bagian untuk mereview kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi di dalam makalah kami ini, pada bagian pembahasan terdapat 3 subtema, di mana tema pertama membahas mengenai biografi dari pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua mengenai sistematika penyusunan kitab Sunan At-Tirmidzi, dan yang ketiga atau yang terakhir itu membahas mengenai komentar atau pendapat para ulama terhadap kitab Sunan At-Tirmidzi ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan disimak ya teman-teman. Imam Tirmidzi merupakan salah seorang pakar atau ulama ilmu hadis yang sangat populer hingga zaman kita saat ini. Beliau dibesarkan karena karya-karya beliau dan hasil karangan beliau yang sangat memukau, di antaranya yakni kitab Sunan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi memiliki nama lengkap yakni Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Surah ibnu Musa ibnu Ad-Dahhak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmidzi. Namun beliau lebih populer dengan sebutan atau panggilan Abu Isa. Sedangkan para ulama banyak yang membenci sebutan atau nama tersebut. Mereka memegang teguh salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sesungguhnya Isa tidak memiliki ayah. Namun dalam hal ini Al-Qari menjelaskan secara lebih detail maksud dari hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah tidak boleh menggunakan nama atau sebutan Abu Isa dengan sengaja atau sebagai nama asli, melainkan dapat digunakan hanya sebagai julukan atau ismu kunyah. Nah, jadi alasan pemberian nama Abu Isa terhadap Imam Tirmidzi yakni sebagai pembeda antara Imam Tirmidzi pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi dengan ulama-ulama populer lainnya pada zaman itu yang juga akrab atau populer disapa At-Tirmidzi. Adapun nisbah yang merekat terhadap nama Imam Tirmidzi ini, yang pertama yakni As-Sulami, dibangsakan dengan Bani Sulaim dari kabilah Ailan. Sementara Al-Bughi merupakan nama tempat Imam At-Tirmidzi wafat dan dimakamkan. Dan sedangkan yang terakhir yaitu At-Tirmidzi itu sendiri merupakan sebuah kota di tepi Sungai Yihun, tepatnya di Khurasan, yang merupakan tempat Imam Tirmidzi dilahirkan.
Jadi Imam Tirmidzi dilahirkan pada tahun 209 Hijriyah dan wafat bertepatan dengan 13 Rajab tahun 279 Hijriyah dalam keadaan buta. Nah, dalam hal ini mayoritas ulama sepakat bahwa Imam Tirmidzi mengalami kebutaan ketika beliau wafat. Namun apakah kebutaan beliau ini sejak beliau lahir? Apa kebutaannya ini baru ia alami ketika beliau sudah berusia lanjut? Nah, dalam hal ini Al-Hafidz Umar bin Alak menjelaskan bahwa Imam Tirmidzi sejak lahir beliau dalam keadaan normal dan tidak mengalami kebutaan. Namun kebutaan beliau alami setelah beliau melakukan perlawatan ke berbagai penjuru negara dalam mengumpulkan hadis, dan kebutaan beliau itu dialami ketika beliau telah menyelesaikan kitab Jami' as-Sahihnya, yakni Sunan At-Tirmidzi. Seperti apa perjalanan Imam Tirmidzi dalam menuntut ilmu? Nah, beberapa ulama menjelaskan bahwa Imam Tirmidzi ini hampir mencurahkan atau menghabiskan usianya hanya untuk menghimpun dan meneliti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa sejak kecil beliau sangat senang dengan ilmu hadis dan juga fikih. Beliau melakukan perlawatan ke berbagai negara hanya untuk menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berguru kepada ulama-ulama ahli hadis di negara tersebut. Tidak hanya di Khurasan, beliau juga sampai ke Hijaz dan juga Irak dan berbagai negara lainnya. Jadi dari beberapa atau ketiga negara tersebut, Imam Tirmidzi banyak menerima hadis dari ulama-ulama populer pada zaman itu. Jadi beliau berguru kepada Qutaibah bin Sa'id As-Saqafi, kemudian berguru juga kepada Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Hatim Al-Harawi, kemudian Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, kemudian Ali ibnu Hajar Al-Marzawi, kemudian Suwaid ibnu Nasr ibnu Suwaid Al-Marzawi, kemudian Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Az-Zuri Al-Madani, kemudian Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abi Syawarib, dan lain sebagainya. Pada usia 40 tahun, Imam Tirmidzi berguru kepada Imam Bukhari. Di sini tampak jelas sekali hasil binaan oleh Imam Bukhari, sehingga di kalangan muhaddisin, Imam Tirmidzi ini dikenal sebagai Al-Hafidz An-Naqid, yakni kritikus hadis. Di dalam pembinaan ilmu-ilmu hadis, At-Tirmidzi berhasil dengan kehadiran ulamanya yang cukup populer. Di antaranya yakni Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarqandi, kemudian Abu Hamid Ahmad bin Abdullah, kemudian Ibnu Yusuf An-Nasafi, kemudian Al-Husain bin Yunus, kemudian Hamad bin Syakir, dan lain-lain. Jadi At-Tirmidzi tidak hanya mengarang satu buah kitab saja, tetapi masih banyak lagi karya-karya beliau yang juga tak kalah populer dengan kitab Jami' as-Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dan juga kitab ini merupakan kitab yang masih berkaitan dengan ulumul hadis, seperti kitab Ilal, kitab Tarikh, kitab As-Sama'il An-Nawawiyah, kemudian kitab Az-Zuhud, kitab Al-Asma' wal Kuna, kemudian kitab Ilal Al-Kabir, kemudian kitab Al-Asma' As-Sahabah, kemudian kitab Al-Asma' Al-Maqufat. Hai teman-teman, oke langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang sistematika penyusunan kitab Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan adalah kitab-kitab yang memuat hadis-hadis ahkam atau hukum yang marfu atau disandarkan pada Nabi dan disusun berdasarkan sistematika bab-bab fikih. Di sini saya akan membahas tentang sistematika kitab Jami' as-Sahih atau biasa disebut dengan Sunan At-Tirmidzi. Kitab ini disusun berdasarkan urutan bab fikih dari bab toharoh, seterusnya sampai bab akhlak, doa, tafsir, dan lain-lain. Dengan kata lain, At-Tirmidzi dalam menulis hadis dengan mengklasifikasi sistematikanya dengan model juz, kitab, bab, dan subbab. Kitab ini ditahqiq dan ditaklif oleh 3 ulama kenamaan. Pada generasi sekarang,
atau disebut dengan generasi modern, yakni Ahmad Muhammad Syakir sebagai Qadhi Sya'ri, Muhammad Fuad Abdul Baqi sebagai penulis dan pengarang terkenal, dan Ibrahim Atwah Aud sebagai dosen Universitas Al-Azhar Kairo. Selanjutnya, kitab ini terbagi menjadi 5 juz. Juz ke-1 dan juz yang kedua itu ditahqiq dan ditaklik oleh Ahmad Muhammad Syakir. Juz 1 dan juz 1 itu terdiri dari 2 kitab, yakni Toharoh dan Sholat, dengan jumlah bab 180 bab dan jumlah hadis 273 hadis. Sedangkan juz yang kedua terdiri dari witir, Jum'ah, dan lain-lain yang dengan jumlah bab 260 bab dan 355 hadis. Selanjutnya, pada juz yang ketiga, ini telah ditahqiq dan ditaklik oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, yang terdiri dari kitab zakat, siam, talak, dan lain-lain, dengan jumlah bab 516 bab dan jumlah hadis 781 hadis. Selanjutnya, pada kitab yang keempat ini telah ditahqiq dan ditaklik oleh Ibrahim Atwah Aud, yang terdiri dari beberapa nama kitab, yakni Diyat, Hudud, Syaib, dan lain-lain, dengan jumlah bab 734 bab dan 997 hadis. Dan juz yang terakhir telah ditahqiq dan ditaklik oleh Ibrahim Atwah Aud, yang terdiri dari 10 pembahasan, yakni iman, ilmu, istizan, dan seterusnya, dengan jumlah bab 474 bab dan 773 hadis, ditambah dengan pembahasan i'lam. Oke, sini giliran saya Ahmad Kumaidi. Saya akan menjelaskan mengenai yang selanjutnya. Kalau tadi sebelumnya yang pertama sudah dijelaskan oleh teman saya Musfirah Najamuddin, yaitu mengenai biografi dari Imam Tirmidzi. Kemudian yang kedua tadi juga sudah dijelaskan mengenai sistematika penulisan kitab Sunan Tirmidzi yang dijelaskan oleh teman saya Siti Alfiah, dan sekarang giliran saya akan menerangkan mengenai pendapat para ulama mengenai kitab Sunan Tirmidzi. Ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapat mereka atau pandangan mereka mengenai kitab Sunan Tirmidzi ini. Yang pertama ada Al-Hafidz Al-Alim Al-Idrisi yang berpendapat bahwa Imam Tirmidzi adalah sosok panutan atau sosok yang memberikan tuntunan kepada mereka para pelajar ilmu hadis, yang mana Imam Tirmidzi adalah sosok yang kuat dalam hafalan, sosok yang rajin, sosok yang alim juga, sehingga patut dijadikan contoh. Kemudian menurut Al-Hafidz Ibnu Asir, kitab Sunan Tirmidzi merupakan sebaik-baik kitab. Mengapa? Karena di dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis itu tidak ditulis secara berulang-ulang. Jadi mungkin di halaman awal sudah disebutkan, di halaman sekian disebutkan lagi sekian, tidak. Jadi ini salah satu keunggulan menurut Al-Hafidz Ibnu Asir. Kemudian juga di kitab ini menjelaskan mengenai hadis yang menjadi dasar amalan suatu mazhab beserta argumen-argumennya. Lalu istimewanya lagi menurut Al-Hafidz Ibnu Asir ini, kitab Sunan Tirmidzi juga menjelaskan jarh wa ta'dil, yaitu mengenai kelemahan dan keutamaan seorang perawi, apakah diterima atau tidak dalam menyampaikan hadisnya. Kemudian yang ketiga yang dijelaskan oleh Abu Ismail Al-Harawi, beliau berpendapat bahwa kitab ini banyak sekali faedahnya, lebih banyak bahkan mungkin daripada kitab Sahih Bukhari ataupun Muslim. Karena di dalam kitab ini dijelaskan mengenai kualitas dari suatu hadis, terus juga dijelaskan mengenai
sebab-sebab kelemahan dari suatu hadis, sehingga dari kalangan manapun dapat lebih banyak mengambil faedahnya dari kitab ini. Kemudian yang berikutnya ada yakni Al-Allamah Abdul Aziz. Menurut beliau, kitab Sunan Tirmidzi ini adalah kitab yang terbaik. Sebab mengenai sistematika penulisannya, di dalamnya itu hadis tidak begitu diulang-ulang. Mungkin di awal sudah disebutkan, berikutnya ya sudah. Mungkin kalaupun diulang ya sangat jarang lah ditemukan. Kemudian juga Sunan Tirmidzi menuliskan juga mengenai mazhab para fuqaha juga dijelaskan di dalamnya. Kemudian mengenai kualitas hadis juga diterangkan dalam kitab Sunan Tirmidzi. Dan yang istimewanya menurut Al-Allamah Syekh Abdul Aziz, kitab ini juga menerangkan menyebutkan nama rawi itu dari gelarnya hingga nama kunyahnya. Jadi cukup istimewa menurut Al-Allamah Syekh Abdul Aziz. Oke, terlepas dari pandangan positif para ulama tadi, ada juga ulama yang memberikan kritiknya terhadap kitab Sunan Tirmidzi ini. Seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Jauzi, menurutnya kitab Sunan Tirmidzi ini dalam penulisannya terdapat 30 hadis palsu. Namun itu sudah dibantahkan oleh Jalaluddin As-Suyuti, yang mana menurut Ibnu Jauzi ada 30 hadis palsu ini sebenarnya bukan hadis palsu menurut Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian juga terlepas dari pendapat Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Jauzi memang di kalangan para ulama dikenal mudah memvonis hadis Ibnu Jauzi mudah memvonis hadis sebagai hadis palsu. Oke, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Mungkin bisa nanti di komentar lah ya. Tolong kalau memang ada kesalahan, mohon koreksinya di komentar. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dari makalah kami yang berisi review kitab Sunan At-Tirmidzi. Tadi sudah dijelaskan mengenai biografi pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi, kemudian sistematika penyusunan kitab Sunan At-Tirmidzi dan pendapat para ulama mengenai kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi sebagaimana yang sudah kita dengarkan dari penjelasan para pemateri tadi, bahwa Imam Tirmidzi ini adalah seorang pakar atau ulama ahli hadis yang sangat populer, bahkan hingga ke zaman kita saat ini. Kapasitas intelektual beliau dapat kita buktikan dengan melihat hasil-hasil karya beliau. Salah satu diantaranya yakni kitab Jami' As-Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dan beliau ini adalah merupakan murid dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Abu Daud. Yang tak lain, ketiga ulama ini merupakan ulama yang juga ahli di bidang hadis. Jadi tak salah jika Imam Tirmidzi ini dijuluki sebagai Al-Hafidz An-Naqid atau kritikus hadis di kalangan muhaditsin. Kemudian sistematika penyusunan kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi sebagaimana namanya, bahwa ini merupakan kitab sunan, yang dimana kitab sunan itu memuat hadis-hadis ahkam yang marfu atau disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini pengklasifikasian hadis-hadisnya itu disusun berdasarkan juz, kemudian kitab, kemudian bab, kemudian sub-sub bab. Dan juga kitab Sunan At-Tirmidzi ini diurutkan berdasarkan bab-bab fikih seperti mulai dari toharoh dan lain-lain. Kemudian pendapat para ulama mengenai kitab tersebut yakni sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kitab Sunan At-Tirmidzi ini dalam sistematikanya atau penyusunannya itu hadisnya itu tidak disebutkan secara berulang-ulang sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz. Kemudian jarwat ta'adilnya ikut disertakan dalam kitab tersebut sehingga memudahkan kita untuk mengetahui apakah perawinya di sini diterima atau ditolak. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Suyuti. Nah, itulah tadi kesimpulan dari makalah kami. Kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan dan menyimak video kami hingga akhir.
Dan juga kami ingin memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian makalah kami. Oh iya, kami juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk tidak lupa menekan tombol like dan juga komentar. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tanggapan atau mungkin saran dan apapun itu, kami persilahkan teman-teman untuk menyampaikannya di kolom komentar. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil positif sampai dengan hari ini adalah 7.418 orang. Ini adalah positif. Pandemi Corona telah merambat ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara kita tercinta, yakni Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai himbauan, seperti social distancing, kurangi kerumunan, membatasi interaksi sosial, dan isolasi diri. Saatnya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah. Ini bukan tugas mereka saja yang terinfeksi, yang punya penyakit, atau mungkin yang sedang terisolasi di zona merah. Tapi ini tugas kita semua untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini agar tidak menjadi hal yang lebih buruk. So, tetap jaga imunitas tubuh, tetap jaga pikiran, jangan sampai stres karena semua penyakit obatnya adalah berawal dari pikiran. Jika pikiran kita fresh, pikiran kita tidak stres, pikiran kita sehat, semuanya pasti bakal sehat. Semangat Indonesia!